Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu dan teman sekalian, selamat malam. Jumpa lagi bareng saya Kang Abi. Di kesempatan malam hari ini sambil ngopi-ngopi dan beristirahat, kembali kita akan ngobrol-ngobrol masih seputar pengisian lembar PBD untuk jenjang PAUD. Di kesempatan malam hari ini kita akan membahas lembar terakhir, yaitu lembar keempat tentang rancangan RKAS. Nah, bagaimana caranya untuk pengisian lembar yang keempat ini? Yuk kita obrolkan bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum dimulai Bapak Ibu, seperti biasa silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya, kemudian like, share, dan komen agar video ini bermanfaat. Sebelum dimulai atau obrolan kita malam hari ini, terlebih dahulu saya memohon maaf apabila nanti dalam obrolan malam hari ini ada bahasa yang kurang pas atau yang tidak mengenakan di hati atau penjelasan yang tidak sesuai, saya mohon dimaafkan. Apabila ada yang benar pada penyampaian ini, silahkan Bapak Ibu diambil manfaatnya. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Untuk pengisian lembar yang terakhir, yaitu lembar yang keempat tentang rancangan RKAS, ada 4 catatan seperti video yang lalu ataupun obrolan kita di video yang lalu. Saya selalu memberikan catatan-catatan kecil ya. Yang pertama, untuk catatan sebelum kita mengisi RKAS ya, ataupun di lembar yang keempat, yang pertama Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu melakukan pengisian ya di lembar keempat, terlebih dahulu silahkan isi lembar ketiga ya. Jadi pengisian itu harus berurut, mulai dari lembar pertama, kedua, ketiga, baru yang keempat. Nah, di lembar ketiga ini perlu diisi karena nanti dari sinilah sumber data ataupun sumber pengolahan data lembar keempat diambil. Jadi terusan dari lembar ketiga adalah lembar keempat, karena nanti proksi akhirnya ada di lembar keempat. Nah, kemudian Bapak Ibu, di lembar yang keempat ini masih pada fokus 4 indikator layanan wajib yang harus diadakan ya. Namun di samping itu Bapak Ibu boleh menambahkan indikator layanan lain tentunya, tapi maksimal 5 ya disarankan. Tapi kalau mau lebih dari 5 boleh. Yang terpenting jangan lebih dari 10. Nah, kemudian Bapak Ibu di tabel RKAS nanti Bapak Ibu bisa menambah baris jika barisnya kurang. Kalau misalnya satu indikator barisnya itu perlu misalnya sampai 5 juga bisa ya. Jadi tinggal ditambahkan, nanti kita akan praktek. Nah, pada RKAS ini Bapak Ibu, pada lembar yang keempat kita sudah menyimak 2 kali ya. 2 kali proses dari webinar ya, 2 kali 2 webinar, pertama minggu lalu dan beberapa hari lalu untuk yang keduanya. Nah, dari 2 narasumber itu ada 2 contoh yang disampaikan. Jadi pada malam hari ini saya akan menyampaikan ada 2 model. Kalau menurut saya ada 2 model ya. Kenapa ada 2 model? Karena pemateri yang pertama ya, yang kita simak bersama, pemateri PBD dari Kemendikbud itu ada 2. Yang pertama, pemateri yang pertama dengan pemateri yang kedua memberikan contoh yang agak berbeda gitu ya, masing-masing. Nah, oleh karenanya nanti kita akan lihat. Nah, Bapak Ibu dan teman sekalian, untuk RKAS model pertama yang disampaikan oleh pemateri di webinar yang pertama itu adalah seperti ini tampilannya, di mana memang sudah terbit juga pedomannya, dan ini adalah mirip dengan yang di pedoman. Jadi ini adalah model yang pertama dari narasumber yang pertama, dan ini juga dituangkan dalam pedoman ya. Ini kuatnya ada pedoman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini disampaikan oleh yang kedua, agak mirip-mirip ya dengan yang kedua, kan memang sudah dijabarkan. Nah, sekarang apa bedanya antara yang pertama dan yang kedua? Perbedaannya ada di letak deskripsi kegiatan Bapak Ibu. Nah, di pemateri yang pertama itu cukup singkat ataupun cukup cukup langsung gelondongan ya sebutnya. Misalnya di sini Bapak Ibu, konsumsi kegiatan, transport peserta, honor pemateri, ATK kegiatan, misalnya seperti ini saja. Sedangkan di yang kedua itu ada misalnya pembelian makan minum dan seterusnya. Nah, begitu juga memang saya dapatkan di beberapa sampel, dan ternyata memang banyak yang menggunakan ini.
Tapi Bapak Ibu silahkan ya, saya hanya menyodorkan ataupun menginfokan. Jadi memang ada dua sampel pada webinar yang pertama ya, diberikan contoh seperti ini. Kemudian yang kedua agak sedikit agak lengkap gitu ya. Mau yang mana silahkan Bapak Ibu pilih. Namun kali ini di video kali ini kita akan menggunakan format ataupun desain yang pertama, karena memang kita juga sudah mengetahui adanya penuangan ataupun sampel resmi di modul pedoman untuk PBD PAUD. Nah, sekarang kita akan langsung saja praktek Bapak Ibu. Jadi sekali lagi yang akan diperagakan pada obrolan kita malam hari ini adalah model yang pertama. Nah, model pertama itu model yang mana? Model yang ini Bapak Ibu, yang simple gitu ya. Model yang simple. Nah, kenapa saya peragakan ini? Nah, karena memang di pedoman dicontohkan seperti ini, simple gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen yang lebih lengkap gini juga silahkan, karena dua-duanya ada sampelnya. Baik, sekarang Bapak Ibu langsung saja kita buka RKS-nya. RKS-nya, file PBD-nya ya, dibuka. Nah, Bapak Ibu silahkan dibuka file PBD-nya dan silahkan dibuka terlebih dahulu yang lembar ketiga ya. Kita lihat yang ketiga. Pastikan lembar ketiga ini sudah terisi semuanya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau nambah sampai 10 boleh. Kalau saya sih sebenarnya cukup 5 saja lah. Nanti yang lebih lengkap lagi kita ketika menyusun RKS mungkin seperti itu. Kita fokusi saja yang wajib 4, tambahkan 1 sudah cukup. Nah, kemudian kalau kita sudah meyakinkan ataupun sudah memastikan bahwa lembar ketiga sudah terisi, apalagi yang terpenting adalah Bapak Ibu di kolom kegiatan peningkatan kualitas layanan di sini ya, solusi lah ya, saya sebutnya solusi, dan kegiatan RKS. Inilah dua kolom ini yang akan kita pindahkan ke lembar keempat. Nah, ini dia Bapak Ibu lembar yang keempat. Untuk lembar yang keempat di sini ada kolom 1, 2, 3, 4, ada 8. Nah, kolom yang pertama ada nomor, kolom kedua ada kegiatan benahi, ada kegiatan RKS, deskripsi kegiatan, kemudian jumlah satuan, harga satuan, dan total. Nah, sekarang kita mulai isi saja. Kita isi mulai dari yang pertama. Untuk mengkopinya sebenarnya Bapak Ibu bisa langsung kita copy seperti ini semuanya. Kita copy semua, pindahkan ke sini ya, tinggal paste saja, klik paste, klik kanan kemudian paste bisa. Tapi saya lebih enak satu-satu biar terarah gitu ya. Nah, sekarang kita kerjakan dulu untuk standar yang pertama, yaitu D1. Yang kita copy adalah dari kolom benahi ataupun solusi lah ya gitu. Kita copy, oke, jadi baris 1 ya di sini. Berarti yang di sini ya di kolom benahi. Kita di D1 kolom benahinya kegiatan belajar bersama untuk penguatan kualitas perencanaan pembelajaran. Kita copy saja di sini, copy seperti ini. Oke, kita pindahkan ke 4. Nah, kita akan satu-satu ya biar agak rapi. Nah, sekarang kita langsung kasih angka saja. Nah, kita kasih warna juga boleh Bapak Ibu, bisa ya, biar membedakan biar kitanya tidak terlalu pusing gitu ya. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian untuk yang pertama ini kita masukkan deskripsi kegiatan apa yang akan kita laksanakan untuk menjalankan kegiatan RKS dan untuk merealisasikan kegiatan benahi yang sudah kita rencanakan. Nah, contoh di sini Bapak Ibu ada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembelajaran. Nah, kira-kira untuk penyusunan dokumen pembelajaran ini apa yang diperlukan ya untuk proses kegiatan RKS-nya? Misal ya, kita buat saja misalnya, karena penyusunan dokumen itu perlu rapat dan perlu juga konsumsi, kita masukkan konsumsi misalnya. Konsumsi atau misalnya mamin itu makan minum ya, kegiatan seperti ini. Nah, kalau yang versi pertama yang dicontohkan oleh narasumber yang pertama itu singkat seperti ini, kertas apa gitu ya. Tapi yang kedua kemarin agak sedikit lengkap. Jadi Bapak Ibu mau yang mana ya silahkan saja ya, tergantung bagaimana nanti arahan di tempat masing-masing.
Nah, kemudian konsumsi Mamin kegiatan. Nah, sekarang kita jumlahkan jumlahnya berapa orang yang mengikuti kegiatan tersebut. Misalnya itu adalah berapa ya? 5 ya, 5 orang misalnya. Satu hari berarti 5 kali 1 berarti 5. Tapi kalau misalnya 2 hari berarti 2 kali 5 jadinya 10 ya. Nah, ini contoh misalnya 1 hari 5. Satuannya 1 orang itu akan diberi berapa porsinya. Misal 1 porsinya itu 35.000. Nah, kenapa 35.000? Ini merupakan mamin ya. Maminnya bisa dalam bentuk makanan ringan dan berat, bisa kedua-duanya. Oke. Nah, sini kita ganti saja customnya jadi kalau kita jadi apa ya, number lah ya. Oke, kita ketikkan saja di sini 30. Oh, satuan Bapak Ibu. Maaf ya. Jadi salah saya. Sebentar Bapak Ibu. Jadi ini satuan. Untuk satuannya sudah ditentukan. Atau Bapak Ibu kalau misalnya satuannya di sini tidak ada, di scrollnya tidak muncul, nah Bapak Ibu bisa ketik saja. Sekarang kita pilih satuannya. Satuannya misalnya orang hari ya. Orang hari. Nah, sini pilih orang hari karena yang nanti makannya adalah orang dan dalam satu kegiatan ya. Nah, kemudian kita masukkan satuan harganya berapa? Harga 1 orang misalnya 50.000. Nah, ini 50.000 ini bisa makanan ringan dan makanan beratnya ya. Ya, seperti itu total. Kalau misalnya totalnya tidak muncul seperti ini Bapak Ibu, tinggal buat saja rumus ya. Kalau misalnya totalnya tidak muncul otomatis seperti ini, tinggal Bapak Ibu buat rumus sama dengan misalnya 5, kita kasih bintang, kemudian tali ini kita enter saja. Oke, kemudian tarik ke bawah kalau seandainya tidak muncul tanda otomatisnya ya. Nah, sekarang ini sudah selesai. Nah, kemudian deskripsi kegiatan lainnya yang mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembelajaran juga silakan Bapak Ibu masukkan ya. Nah, misalnya tadi konsumsi sudah, misalnya kita memerlukan transport, kita masukkan misalnya transport ya. Transport peserta misalnya rapat. Contoh ya, misalnya 5 orang, 5. Kemudian berapa transportnya kita tinggal masukkan saja. Misalnya berapa ya transportnya, satuannya jangan lupa ya, saya sering lupa di OH ya, orang hari. Oke, orang hari, masukkan transportnya misalnya 50.000 per orang. Oke, biarkan dia. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu kurang, misalnya untuk barisnya kurang, kalau misalnya barisnya kurang tinggal diklik saja seperti ini Bapak Ibu ya, kemudian klik insert gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Setelah transport, apalagi yang diperlukan untuk proses kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembelajaran. Nah, misalnya perlu kertas HVS. Oke, misalnya kertas HVS F4 misalnya. Perlu berapa? Misalnya 1 dus. 1 dus itu 1 dus itu 5 rim kalau nggak salah ya. Kita masukkan saja misalnya 1. Satuannya dus. Oke, 1 dus itu sekitar 255.000 ya. Ya, kira-kira aja ya. 255.000. Nah, ada lagi tidak yang diperlukan untuk kegiatan penyusunan dokumen ini? Misalnya kita perlu tinta printer, kita masukkan misalnya tinta printer. Misalnya, oke, perlunya berapa? Misalnya perlunya 2 botol, 2 misalnya. Kemudian kita masukkan di sini botol ya, botol mana ya? Oke, botol. Kemudian di sini masukkan harga per botolnya misalnya 100.000. Oke, misalnya jadilah 200.000. Nah, apalagi? Nah, silahkan Bapak Ibu diurutkan. Kalau misalnya sudah selesai ya, deskripsi kegiatan yang dibutuhkan untuk realisasi ataupun kegiatan RKS yang ini silahkan diurutkan. Kalau sudah selesai, kita lanjut yang kedua ya. Cukup ya. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah E4 ya. Kita copy lagi ini yang kedua. Kita copy saja seperti ini. Kemudian kita buka lagi. Kita dimasukkan ke kolom berikutnya. Di baris berikutnya ya. Kita beri tanda 2.
Kalau misalnya kolomnya kecil, kita bisa tarik ke bawah seperti ini. Kemudian biar agak gampang kita beri warna juga boleh lah, bisa ya, seperti ini Bapak Ibu. Biar membedakan ya, ini yang poin 1, poin 2, standar 1, standar 2. Nah, kemudian kita masukkan deskripsi kegiatan rincian belanja yang diperlukan untuk kegiatan partisipasi dan kontribusi pertemuan kegiatan komunitas belajar. Nah ya. Oke, yang kedua, sebentar Bapak Ibu, kayaknya saya salah copy nih. Oh, di sini. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu saya sedikit salah mengcopy, harusnya aktivasi di sini ya. Bapak Ibu, saya ketik saja aktivasi. Oke, aktivasi komunitas belajar. Nah, di sini ya. Komunitas belajar satuan PAUD. Satuan PAUD dan seterusnya. Nah, kemudian kita masukkan aktivitas atau belanja apa saja yang diperlukan untuk kegiatan ini. Nah, kita masukkan misalnya misal apa ya? Partisipasi ya, dan kontribusi kegiatan. Nah, ini misalnya iuran gitu ya Bapak Ibu, misalnya iuran patungan untuk beli misalnya snacknya begitu ya. Nah, di sini misalnya 3, karena memang misalnya 1 tahun dibuat 3 kali pertemuan, silahkan. Nah, masukkan misal untuk kegiatannya, untuk satuannya kita masukkan kegiatan. Nah, besarannya silahkan. 1 kali pertemuan itu misal 300, berarti berapa satu pertemuannya itu, misalnya 100 ya, 100 aja, jangan banyak-banyak, jadi 300 ya. Nah, kemudian kalau misalnya yang kedua masih ada, ke bawahnya silahkan Bapak Ibu dimasukkan misalnya transport, misalnya ketik saja misalnya transport gitu ya, transport lah ya, transport ya, misalnya berapa yang mau dikirim gurunya, misalnya 2, berarti 2. Kemudian masukkan di sini orang hari, kita masukkan orang hari, 1 orangnya misalnya 25.000 ongkosnya. Oke, cukup. Kalau misalnya Bapak Ibu masih ada ke bawah, silahkan ya. Kalau misalnya pengen mau ada yang tambahkan lagi, silahkan. Kalau sudah, lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu yang ketiga. Kita buka yang ketiga. Untuk yang ketiga yaitu menyampaikan rencana kegiatan ya, yang ketiga itu. Nah, kemudian kegiatannya kegiatan pengenalan lingkungan untuk orang tua ya. Seperti ini, kita copy saja seperti ini, masukkan ke kolom 4, kita paste. Sebenarnya Bapak Ibu bisa langsung saja copy semuanya, pindahkan ke sini bisa, tapi kalau saya lebih enak begini, pelan-pelan. Karena kalau misalnya nanti di copy pindahkan ke sini semua, kadang bingung. Karena tidak ada nomor urut mana yang bagian satu, apalagi kalau misalnya satu standar lebih dari 1 deskripsi kegiatan atau lebih dari 1 kegiatan belanja seperti ini ya, akan repot nantinya. Jadi saya lebih enaknya satu-satu, tapi terserah Bapak Ibu. Kalau misalnya enaknya langsung copy paste semua ya silahkan ya. Seperti biasa kita beri warna biar agak membedakan ya, biar nggak terlalu ribet Bapak Ibu. Kalau misalnya ada kolom yang pengen dibuang, tinggal klik kanan saja, kemudian delete ya kalau mau dibuang. Kita lanjutkan di poin yang ketiga. Untuk yang ketiga yaitu pengenalan lingkungan satuan pendidikan untuk anak dan orang tua atau MPLS begitu ya. Nah, kegiatan ini kira-kira apa yang diperlukan, belanja apa yang diperlukan. Nah, salah satunya misalnya mamin ya, tentu makan minum ya. Mamin misalnya, maminnya berapa? Nah, misalnya pesertanya itu 30 ya, termasuk orang tua dan siswa misalnya 30. Masukkan untuk konsumsinya orang hari
orang hari ya. Kemudian untuk harganya masukkan misalnya satu siswa itu hitungannya minum, snack dan makanan berat misalnya berapa ya, 25.000 lah misal. 1 2 3 nanti 30 kali jadi 750. Nah, pada kegiatan ini juga selain Mamin apa yang diperlukan? Misalnya diperlukan ATK, misalnya ATK. Ya ATK-nya misal apa ya, kokart atau apa, pokoknya ATK lah ya, ATK gitu. Kemudian kita masukkan satu, jadi satukan aja dalam satu paket. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau rinci satu-satu, misalnya beli karton, beli pensil dan sebagainya, silahkan. Kalau saya mendingan satu paket saja, satu paket. Kemudian masukkan lagi untuk paketnya, harganya berapa satu paket, misalnya 100.000. Oke, ya 100.000 misalnya. Nah, kemudian setelah itu kalau misalnya ada lagi belanja yang diperlukan untuk kegiatan pengenalan lingkungan satuan pendidikan untuk anak dan orang tua, silahkan tambahkan ke bawah. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke yang keempat. Kalau sudah tidak ada lagi, beres. Yang ketiga baru kita ke empat. Yang keempat ya, yang dasar terakhir, yaitu melakukan persiapan penyelenggaraan kelas orang tua, kegiatan lain yang berkaitan. Ya, kita copy saja. Kemudian pastekan di sini. Nah, biar gampang kasih warna, kita blok saja, kasih warna, beri nomor ya, nomor seperti ini. Nah, berikutnya kita masukkan kegiatan belanja apa yang diperlukan untuk kegiatan lain yang relevan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kesehatan gizi dan kebersihan. Nah, untuk yang keempat misalnya kita mau mengadakan mamin, misalnya boleh. Maminnya berapa? 30 orang misalnya. Satuannya adalah orang hari. Oke, orang hari ya. Dan untuk harga satuannya misalnya 12.000. Oke, setelah mamin apalagi yang diperlukan untuk kegiatan lainnya yang relevan? Misalnya honor ya, honor narasumber, misalnya honor narasumber. Kemudian masukkan berapa narasumbernya, misal satu orang, satu kali satu orang hari saja, orang hari ya, orang hari. Kemudian masukkan berapa honornya, misalnya 100.000. Oke, nah ini ya. Nah, kemudian yang terakhir, kalau misalnya Bapak Ibu masih ada, silahkan ke bawah ya sampai selesai punyanya poin 4. Kalau misalnya sudah, baru poin berikutnya. Nah, saya di sini membuat hanya 5 standar saja, cukup ya. Kalau saya sih cukup. Nah, tapi Bapak Ibu mau 10 ya silahkan. Kalau saya kayaknya cukuplah 5 ya. Ya, cukup 5, dan saya masukkan 5 yang terakhir, yaitu D4, asesmen dan peningkatan kualitas pembelajaran. Ada 2 di sini, kita copy saja. Oke. Nah, di sini ya. Nah, sekarang kita masukkan, ini pilihan saya, yang 4 adalah wajib. Nah, sekarang di in-house ini, di yang kelima, untuk yang kelima misalnya kita buat konsumsi mamin lagi ya, perlulah konsumsi ya, mamin. Misalnya berapa? Nah, untuk kegiatannya misalnya 35. Satuannya orang hari. Kemudian dimasukkan misalnya 25.000. Nah, inilah ya kenapa Bapak Ibu pengisian PBD harus bersama-sama antara guru, kepala sekolah, dan lebih bagus lagi ditambah dengan komite, karena memang ini yang nanti kita akan menentukan pembiayaan seperti ini ya, yaitu. Nah, berikutnya misalnya setelah mamin saya mau memasukkan, karena memang diperlukan misalnya kertas misalnya HVS A4, misalnya A4 berapa, misalnya 2 rim. Oke, 2 satuannya rim. Oke, rim. Agak Bapak Ibu, kalau misalnya di sini satuannya tidak ada ya, jangan lupa silakan diketik saja. Kemudian satu rimnya misalnya 45.000. Dah, sampai sini selesai Bapak Ibu, silahkan. Jadi caranya seperti ini.
Ya, alhamdulillah dari lembar 1 sudah kita bahas 2, 3, 4, 3 dan malam ini adalah lembar yang keempat, lembar terakhir. Jadi seperti itulah Bapak Ibu, ini untuk pengisian lembar keempat menggunakan model yang pertama. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen lengkap ya, seperti model kedua, tinggal dilengkapi saja ya ininya Bapak Ibu. Contoh misalnya ini model pertama, mau diganti ke model kedua, tinggal dilengkapi saja, misalnya pembelian gitu ya. Ya, saya ditambahkan kata-kata pembelian, konsumsi kegiatan misalnya, perencanaan pembelajaran misalnya. Kemudian kita kasih kurung, contoh misalnya ya untuk menjelaskan 5 orang misalnya, 5 orang kali misalnya 1 kegiatan. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu. Kalau misalnya mau lebih mau yang versi kedua yaitu lengkap, tinggal diberi ini saja Bapak Ibu, diberi keterangan-keterangan atau ditambah-tambahkan lah ya kata-katanya, seperti itu. Nah Bapak Ibu dan teman sekalian, demikianlah mungkin akhir pembicaraan kita atau obrolan kita mengenai PBD di lembar yang keempat, lembar terakhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di lembar pertama sampai dengan yang keempat bisa bermanfaat. Bila ada yang ingin ditanyakan, kita obrolkan di grup WA. Kalau misalnya di YouTube ya, biasanya kesulitannya tidak bisa menampilkan gambar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada kendala, saya tidak bisa melihat gambar kendala yang Bapak Ibu hadapi. Kalau di grup nanti Bapak Ibu bisa share gambarnya, dan kalau bisa saya bantu ya saya bantu, kalau tidak ya mohon dimaafkan. Akhir kata Bapak Ibu dan teman sekalian, terima kasih sudah menyimak video dan obrolan kita ya. Dan jangan lupa simak selalu informasi dari channel Kang Abi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan contoh pengisiannya atau hasil koret-koretan saya, nanti Bapak Ibu silahkan download ya. Insyaallah akan saya share di video yang terakhir, yaitu di video yang kelima. Yakni yang keempat kita tutup pembahasan di rancangan RKS, dan yang kelima nanti akan saya khusus ya share yang sudah saya koret-koret. Nanti Bapak Ibu tinggal edit saja ataupun disesuaikan, tinggal di copy paste atau di copy ya, dipindahkan. Kalau memang ada yang cocok silahkan dipindahkan ke PBD milik Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu download ya, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu dan teman sekalian, jumpa lagi nanti dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.